Shalom, selamat pagi saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pagi-pagi benar ketika kami membangun mezbah, duduk di kaki Tuhan, menantikan Engkau Tuhan. Mungkin kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Tapi kami yakin bahwa badai pasti dapat kami lalui bersama dengan Yesus yang menyambut tangan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Kami tidak ragu sedikit pun Tuhan. Sekalipun Tuhan, di depan kami tidak pahami, tapi yang kami tahu bahwa Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kepercayaan kami, seperti Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, maka dia dapat melewati badai kehidupan di Siklat. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami percaya, orang yang menaruh pengharapannya di dalam Tuhan pasti akan mendapatkan jawaban. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, kekasih Tuhan yang luar biasa yang diberkati. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 1 hingga ayat 8. Firman ini berkisah tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, firman Tuhan ini berbicara tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Hakim yang tidak benar itu hanya sebuah ilustrasi, perumpamaan, bahwa di mana ada masa-masa ketika engkau berdoa, belum langsung memperoleh jawaban. Tetapi Tuhan memberikan satu ilustrasi, bahkan seorang hakim adalah pengambil keputusan. Dia yang membela perkara dalam satu pengadilan. Benar atau tidak, dia yang kemudian memutuskan. Benar atau tidak, dia yang kemudian akan memvonis. Benar atau tidak keputusannya yang sifatnya legal. Dan hakim yang tidak benar ini berbicara tentang satu situasi yang seringkali kita harapkan, kita doakan, tetapi belum tentu akan terjadi. Kadang-kala dunia bersikap tidak adil kepada kita, dan kita harus menjalani hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan kita. Kita harus menjalani hal-hal yang tidak mampu untuk kita lewati. Nah, saudara, hakim yang tidak benar ini berbicara tentang satu ilustrasi. Kadangkala terjadi sebuah keadaan yang tidak cocok dengan kehidupan kita. Dan hakim ini berbicara tentang keputusan. Saudara, keputusan yang akan dia buat, yang akan menentukan jalan hidup dari seorang janda ini yang meminta keadilan. Saudara, di sini Tuhan berbicara pada intinya adalah ia ingin kita berdoa tidak jemu-jemu. Bahkan hakim yang tidak benar saja ketika didekati oleh seorang janda yang tidak jemu-jemu untuk meminta kepadanya, bahkan dia akan mengabulkan permohonan dari janda tersebut. Tuhan Yesus sedang mengatakan kepada kita, sedang mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun dunia ini bersikap tidak adil kepadamu, tapi kalau engkau meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta dengan iman, maka doa yang lahir dari iman, konsisten, tidak jemu-jemu, itu akan memberikan jawaban doa. Apalagi Yesus adalah hakim yang adil. Comparable-nya bahwa hakim yang tidak benar saja bisa memberikan satu keputusan yang menguntungkan janda tersebut. Apalagi Bapa yang kita sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam dia tidak ada celah.
di dalam dia penuh dengan keadilan, di dalam dia penuh dengan kebenaran, maka dia pasti akan memberikan yang sebaik-baiknya, seadil-adilnya kepada orang yang meminta kepadanya. Ingat di dalam Yohanes 11, bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Dua orang, Maria dan Marta. Marta meminta kepada Tuhan sambil menangis. Tapi Maria meminta kepada Tuhan sambil menangis dan punya kekaripan, keintiman dengan dia. Di dalam Lukas 10 ayat 38 hingga ayat 42, bagaimana keintiman Maria dengan Yesus Kristus, bagaimana dia seperti seorang jemaat yang setia duduk di kaki Tuhan, apa yang dia minta. Maka di dalam Yohanes 11 dikatakan, masygulah hati Yesus. Lalu ia membangkitkan Lazarus. Saudara, keintiman dengan Bapa membuat kita memiliki sebuah legal standing di hadapan Tuhan untuk meminta dengan doa yang tidak jemu-jemu, dengan pengharapan dan iman, dan Tuhan akan digerakkan lewat doa yang tidak jemu-jemu. Ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? This is the problem. Bahwa the lack of faith itu tidak akan membuat kita mengalami jawaban doa. Sementara kita perlu iman yang cukup. Tuhan sedang membandingkan bahwa hakim yang tidak benar saja dapat membantu memberikan jawaban yang terbaik bagi janda. Apalagi hakim yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dia lebih jauh daripada itu. Renungan pada pagi hari ini, saudara. Yang pertama, mari kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang kedua, mari kita berdoa dengan iman dan pengharapan. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa berdoa dapat mengubah keadaan. Itu sebabnya teruslah berdoa. Tetaplah berdoa dengan segala permohonan, dengan ucapan syukur. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan ketika kita melakukannya dengan iman. Sebab Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman, tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Sebab kalau dia tahu kalau dia percaya, dia harus tahu bahwa Allah itu ada. Amin. Mari kita berdoa, kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah setiap hari kami membangun iman kami lewat firman. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Tiap pagi kami bangun, pagi-pagi benar adalah untuk membangun iman dengan firman yang memberikan kami kekuatan. Jika kami hidup oleh percaya, kami tidak mudah gelisah, kami tidak mudah takut, kami tidak mudah mundur. Oleh karena firman yang ada di dalam kami adalah dasar dari segala iman untuk kami berharap dan percaya kepada Tuhan. Saudara, mari angkat kedua tanganmu dan letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Hari ini ketika engkau berdoa dengan tidak jemu-jemu, Tuhan buat mujizat. Hari ini kalau engkau berdoa dengan tidak jemu-jemu, Tuhan akan membangkitkan orang yang imannya sudah hampir mati. Ketika engkau berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati, dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Secara khusus aku mau berdoa untuk Bapak Hadrianus Pitupulu yang dalam keadaan tubuhnya yang sakit berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kami terus berdoa Bapak di surga agar keselamatan yang daripada Tuhan terus menyertai Bapak Hadrianus Pitupulu, Tuhan, agar kesehatan, kekuatan menjadi bagian dia di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk kesehatan, kekuatan juga untuk Ibu Nita Sianturi. Apa saja yang dia perbuat, Tuhan tolong dia agar lebih lagi mengenal hati Tuhan, punya belas kasihan Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan sehingga dia mengalami pemulihan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Opung Herliana Siahaan. Terus engkau bawa dalam pemulihan, imannya akan menyelamatkan dia, imannya akan menyembuhkan dia. Sama seperti doa kepada hakim yang tidak benar, perempuan itu beri jawaban. Kami percaya kami menyembah Tuhan yang lebih daripada hakim yang tidak benar itu. Hakim yang
sejati, hakim yang benar, yang tahu memberikan yang terbaik buat anak-anak yang meminta kepadanya, yaitu meminta roti, maka Engkau pasti membalaskan berkat berlipat kalinya. Mari angkat kedua tanganmu saudara, terimalah berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Eska, Tuhan Yesus, agar kesehatan kekuatan menjadi bagian dia, harapan-harapan yang Tuhan buat beruntung dan berhasil dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu saudara-saudara yang mau menerima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati, ditunggui dan dijagai, diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima berkat yang spesial. Kami penuh dengan iman, kami penuh dengan persiapan. Kami tahu bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami menjadikan doa sebagai gaya hidup, bukan sekedar meminta, tetapi satu hubungan pribadi dengan Tuhan seperti Maria yang sangat mengasihi Yesus, sehingga Yesus sangat mengasihi dia. Dan Tuhan berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian itu tidak akan diambil daripadanya, yaitu adalah persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Kami percaya perlindungan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kami. Berkati hamba dan anak-anak hamba, berkati suami, berkati semua keluarga kami, anak-anak rohani kami Tuhan, berkati Kinsey Tuhan, berkati Ellen Tuhan, berkati Ibu Elsie, berkati Pak Ato, berkati anak-anak rohani kami, berkati saudara Jerry Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak rohani kami yang sedang kami bimbing di sekolah-sekolah, Tuhan memberkati agar mereka bertumbuh dengan iman dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Aglow Tondano yang berulang tahun ke-24 pada hari ini, umur panjang, kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat pengenalan akan Tuhan. Lebih lagi buat murid-murid yang dimuridkan oleh Aglow dalam nama Yesus. Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa diberkati Tuhan. Kami terima berkat ini, kami sambut dengan ucapan syukur. Kami boleh berkenan, bertumbuh, berakar, dan berbuah hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya hari ini adalah kami akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Dalam Yesus, semua yang bisa mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Dalam saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. And God bless you.